flick header! Brilliant! Mitch Baker marks his debut with a goal. It's taken him just 5.5 minutes to break the deadlock. Another good ball in. Baker! That's the hat-trick. Well, he had a trial run a moment or so ago. It's a header from a very similar position. Tiga gol, satu laga, 19 tahun. Satu label yang langsung menempel begitu peluit panjang dibunyikan. Sebuah nama besar dari Eropa disandingkan dengan seorang debutan yang baru 2 minggu memegang paspor Indonesia. Dan sebelum kita ikut larut dalam euforia itu, ada satu pertanyaan yang wajib kita ajukan lebih dulu. Pantaskah label itu? Atau kita sedang membangun ekspektasi yang bisa runtuh secepat ia dibangun? Selamat datang di Revolusi Timnas Indonesia, channel tempat kita membedah timnas dengan data, bukan dengan drama. Sebelum saya bongkar angka-angkanya, berhenti sebentar. Tebak dulu, menurut Anda, perbandingan Haaland Indonesia untuk Mitchell Baker ini pantas atau terlalu dini? Tulis di kolom komentar sekarang, pantas atau terlalu dini, sebelum menonton sampai habis. Nanti kita cocokkan bersama, tebakan Anda sejalan atau berseberangan dengan apa kata data. Senin malam, 27 Juli, Stadion Pakansari, Bogor. Mitchell Baker turun sebagai starter di laga pembuka Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Sundulan menit ke-6, sontekan menit ke-15, sundulan lagi menit ke-56. 3 gol, dan Indonesia menang telak 5-1. Media ramai-ramai menulis satu frasa yang sama. Inilah Haalandnya Timnas Indonesia. Menarik, tapi mari kita bongkar. Bukan untuk merusak euforia, melainkan untuk memastikan euforia ini berdiri di atas fondasi yang benar. Mari kita jujur dulu, label ini tidak muncul dari udara kosong. Bongkar fisiknya. Baker berdiri setinggi 196 cm, hampir sama dengan postur striker asal Norwegia yang jadi rujukan perbandingan itu. Dua-duanya punya jangkauan sundulan yang sulit diladeni bek lawan, dan dua-duanya sama-sama tercatat sebagai penyerang yang bergerak mencari ruang kosong, bukan penggiring bola yang butuh banyak sentuhan untuk berbahaya. Cara Baker mencetak 2 dari 3 golnya malam itu juga mempertegas kesan itu. 2 sundulan dari umpan silang dan bola mati. Bukan kebetulan. Ini pola yang konsisten dengan rekam jejaknya sebelum naturalisasi. Dan rekam jejak itu, kalau kita buka, memang mengesankan. Di Northwood School, New York, dalam waktu 2,5 tahun saja, Baker membukukan 141 gol dan 39 assist dari 121 pertandingan. Angka yang oleh media Amerika sendiri disebut sebagai salah satu catatan paling produktif di level itu. Lanjut ke Georgetown University, level kompetisi NCAA, salah satu liga universitas paling kompetitif di Amerika Serikat. 2 musim, 42 pertandingan, 18 gol, 7 assist. Musim terakhirnya saja 14 gol dan 3 assist dari 21 laga. Menempatkannya di posisi ke-8 pencetak gol terbanyak level nasional NCAA, sekaligus mengantarnya masuk second team All-American dan terpilih di putaran pertama MLS Super Draft oleh Colorado Rapids. Jadi kalau ada yang bilang ini cuma keberuntungan satu malam, itu tidak akurat. Baker datang dengan rekam jejak nyata, bukan dari ruang hampa. Tapi, dan ini tapi yang penting, rekam jejak yang mengesankan di satu level bukan otomatis jaminan di level yang lain. Disinilah kita harus menahan diri. Pertama, soal lawan tanding. Kamboja dalam peta sepak bola Asia Tenggara jauh berada di bawah Indonesia dalam hampir semua metrik. Peringkat, kualitas liga domestik, kedalaman skuad. Mencetak hat-trick lawan tim seperti ini adalah pencapaian yang layak dirayakan, terutama untuk laga debut. Tapi ini belum menjawab pertanyaan yang sesungguhnya diajukan publik. Bagaimana kalau lawannya Vietnam?
Bagaimana kalau bek yang dihadapi bukan lini pertahanan Kamboja, melainkan bek-bek dengan pengalaman kompetisi Asia yang lebih matang? Kedua, soal ukuran sampel. Satu pertandingan, 90 menit. Sebenarnya kurang, karena Baker ditarik keluar di menit ke-57. Membandingkan seorang pemain dengan bintang yang sudah membuktikan diri secara konsisten selama bertahun-tahun di liga-liga elit Eropa, musim demi musim, berdasarkan satu penampilan. Betapapun spektakulernya, secara statistik adalah kesimpulan yang terlalu prematur untuk diambil. Ketiga, dan ini yang paling sering dilewatkan, soal jenjang pembinaan. Baker memang punya rekam jejak gol yang tajam, tapi jalurnya adalah sepak bola sekolah menengah dan Universitas Amerika Serikat, sebuah sistem yang kompetitif dengan caranya sendiri, namun berbeda level dengan jalur akademi elit Eropa, tempat pemain-pemain top dunia ditempa sejak usia remaja, menghadapi tekanan kompetisi profesional setiap pekan sejak belia. Ini bukan soal Baker kurang berbakat, ini soal dua jalur pengembangan yang tidak setara, sehingga menyandingkan keduanya di titik ini beresiko menyesatkan ekspektasi publik, baik ke atas maupun ke bawah. Media punya kepentingan membuat judul yang menarik. Itu wajar, itu bagian dari bisnis. Tapi tugas kita di sini berbeda, memberi Anda gambaran yang jujur, bukan yang paling ramai dibagikan. Jadi, mari kita rangkum. Kemiripannya nyata. Postur, insting mencari ruang, rekam jejak gol yang konsisten sebelum naturalisasi. Tapi jaraknya juga nyata. Lawan Kamboja belum jadi ukuran, satu laga belum jadi sampel yang cukup. Dan jalur pembinaannya berbeda level dengan yang biasa melahirkan bintang-bintang top dunia. Benang merahnya, Mitchell Baker punya modal untuk jadi sesuatu yang besar bagi timnas Indonesia. Tapi label sebesar itu sebaiknya ditunda dulu. Bukan karena kita meragukan dia, tapi karena kita menghormati prosesnya. Ini juga menyentuh poin yang lebih besar tentang bagaimana kita, sebagai penggemar, memperlakukan setiap talenta baru. Terlalu cepat memberi label besar sama berbahayanya dengan terlalu cepat mencoret. Yang dibutuhkan pemain muda manapun adalah ruang untuk bertumbuh, bukan beban perbandingan yang mereka sendiri belum minta. Sekarang, kembali ke tebakan Anda di awal video tadi. Cek komentar Anda sendiri. Anda menjawab pantas atau terlalu dini? Balas komentar Anda sendiri. Dan kalau pendapat Anda berubah setelah video ini, katakan juga kenapa. Saya baca satu persatu. Kalau Anda ingin melihat perkembangan Mitchell Baker di laga-laga berikutnya dengan analisis yang jujur, bukan hype, bukan clickbait, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena kita akan terus mengujinya. Laga demi laga, angka demi angka. Ikuti terus Revolusi Timnas Indonesia. Flick header! Brilliant! Mitch Baker marks his debut with a goal. It's taken him just 5.5 minutes to break the deadlock.